Selamat pagi anak-anak hebat. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Sebelum mulai belajar, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bu Guru pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau belajar, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran 3 ya. Tema pelajaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus teladanku. Kalian boleh buka buku cetaknya halaman 19 sampai 29 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak dapat memahami bahwa Tuhan Yesus adalah teladan yang benar, serta dapat meniru tindakan Tuhan Yesus dalam menghargai orang tua dan orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Wah, ada gambar apa saja ya? Ada gambar Superman, Elsa, ada dokter dan juga polisi. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini, kira-kira mana ya yang jadi idola kamu? Apa kamu suka Superman? Kalau kamu suka Superman, pasti kamu punya ya koleksi-koleksi tentang Superman, misalnya kostumnya atau foto-fotonya atau posternya mungkin yang kamu tempel-tempel di dinding. Begitu juga kalau misalnya kamu suka sama Elsa, kamu pasti sudah punya dong koleksi tentang semua film-filmnya, bahkan mungkin bajunya atau peralatannya juga kamu sudah punya. Nah, begitu juga dengan profesi dokter atau polisi. Nah, anak-anak, semua orang pasti punya idola. Baik itu dari kalangan artis, baik itu penyanyi, atlet, pengusaha, atau orang-orang sukses lainnya. Nah, sebagai orang yang mengidolakan mereka, biasanya orang-orang akan melakukan banyak hal seperti mengikutinya di media sosial atau mencari tahu segala hal tentang idolanya tersebut. Misalnya, tentang apa yang disukai, tentang kebiasaannya apa, atau bahkan memasang foto-foto artis idolanya di kamarnya, atau di ponsel, bahkan di sosial media milik dia. Nah, anak-anak, ketika kita mengidolakan seseorang, berarti hidup orang tersebut akan menjadi teladan loh bagi kita. Nah, oleh karena itu, penting nih buat anak-anak ketika memilih mana orang yang benar yang patut dijadikan idola. Karena karakter dan kehidupan mereka akan mempengaruhi kehidupanmu sebagai pengikutnya. Di dalam kekristenan, banyak loh tokoh Alkitab yang dapat dijadikan tokoh idola atau yang dapat kamu teladani, khususnya dalam sikap menghargai dan menghormati orang tua. Ayo, siapa nih di antara anak-anak yang tahu kira-kira tokoh tersebut siapa ya? Ya, tokoh tersebut adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang benar. Dia adalah idola yang sesungguhnya, yang perlu kita idolakan. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus dalam sikap menghormati dan menghargai orang tuanya antara lain ada 3 nih. Kalian bisa lihat halaman 20 sampai halaman 21. Yang pertama, peristiwa Tuhan Yesus di Bait Allah. Terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Di sana diceritakan bahwa setiap tahun orang tua Tuhan Yesus membawa keluarganya ke Yerusalem untuk menghadiri pesta Paskah. Orang tua Tuhan Yesus siapa ya namanya? Ya, namanya adalah Yusuf dan Maria. Nah,
perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu cukup jauh ya anak-anak. Nah, pada waktu itu belum ada orang yang punya kendaraan. Kebanyakan orang berjalan kaki atau naik keledai atau onta. Setelah selesai perayaan, orang tua Tuhan Yesus kembali lagi ke Nazaret. Tapi ketika di tengah jalan, mereka tidak melihat Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi ternyata ketika dicari, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kemudian orang tuanya menjadi khawatir dan dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, setelah mereka sampai di sana, ternyata mereka menemukan Tuhan Yesus sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama di Bait Allah. Lalu orang tua Yesus menyampaikan kepada Tuhan Yesus tentang kecemasan mereka, dan Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa orang tuanya mencari dia? Bukankah dia harus berada dalam Bait Allah atau dalam rumah Bapaknya?" Tuhan Yesus tahu anak-anak bahwa dia adalah anak Allah. Nah, anak-anak, sepintas orang akan menilai bahwa Tuhan Yesus itu sombong ya. Tetapi tidak anak-anak. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya, semua itu adalah benar. Selanjutnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia melawan orang tuanya untuk tidak ikut kembali ke Nazaret? Ternyata tidak. Tuhan Yesus, walaupun anak Allah yang harus ada di rumah Bapaknya, tapi ia tetap tunduk dan taat kepada orang tuanya yang ada di dunia untuk kembali ke Nazaret. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati dan menaati orang tuanya. Wah, hebat ya anak-anak Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, peristiwa perkawinan di Kana. Ceritanya bagaimana ya? Coba anak-anak lihat Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalian buka Alkitabnya ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 diceritakan. Ada pesta perkawinan di sana. Kemudian orang yang memiliki pesta tersebut hampir kehabisan anggurnya. Nah, pada saat itu Ibu Yesus, yaitu Ibu Maria, meminta Yesus supaya melakukan mujizat atau membuat mujizat. Waktu itu Yesus sepertinya hendak menolak permintaan ibunya karena Tuhan Yesus belum waktunya melakukan mujizat. Tapi karena ibunya terus meminta dan percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, Tuhan Yesus mau melakukan mujizat. Dia tidak menolak keinginan ibunya, atau Tuhan Yesus mengabulkan permohonan ibunya. Dia menyuruh pelayan-pelayan di situ untuk mengisi air di dalam tempayan-tempayan, dan mujizat pun terjadi. Air dalam tempayan itu berubah menjadi anggur yang sangat enak. Sungguh luar biasa bukan? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, yang ketiga, peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Anak-anak, selain taat kepada orang tuanya yang ada di dunia, Tuhan Yesus juga menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya di surga. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Caranya tidak mudah loh. Jalan yang ditempuh Tuhan Yesus sangat berat. Ayo, siapa nih di antara anak-anak yang tahu gimana ya cara Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa? Ya, benar sekali. Dengan cara menderita sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus disiksa anak-anak, dihina, diludahi, dan akhirnya disalibkan. Sebenarnya bisa nggak ya Tuhan menghindari semua itu? Tentu bisa dong. Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah, dia pasti punya kuasa untuk menghindari dari semua penderitaan itu.
Tapi hal itu tidak dilakukannya. Dia tetap taat dan tunduk kepada perintah bapaknya. Karena itulah tujuan dia datang ke dunia. Inilah keteladanan yang sejati. Tuhan Yesus mau berkorban dan merendahkan diri demi kasihnya kepada manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari 3 cerita di atas kita bisa belajar loh bahwa walaupun Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolak permohonan ibunya atau menghindari penderitaannya, tapi dia tidak melakukannya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang tuanya dan dia mau taat kepada Bapaknya. Inilah tokoh idola dan teladan yang benar. Tokoh yang patut kita teladani dalam hidup kita. Nah, jadi sekarang siapa nih yang jadi idola anak-anak? Kalau Bu Guru sudah pasti teladan dan idola Bu Guru adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan halaman 28 kegiatan 4 ya. Setelah kamu menemukan hal-hal yang dapat diteladani dari Tuhan Yesus, kalian tuliskan dalam tabel yang tersedia tentang hal apa saja yang ingin kamu lakukan kepada orang tuamu, kakak atau adikmu, guru, dan juga teman-temanmu sebagai wujud kamu meneladani Tuhan Yesus. Oke, kamu tulis di buku tulis agama. Setelah itu, seperti biasa, kirimkan lewat WA Bu Guru. Oke, jelas ya anak-anak perintahnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, Bu Guru pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam belajar kami. Berkati orang tua kami yang akan membimbing kami di dalam belajar selanjutnya, dan berkati juga Ibu Guru yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.